Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana pada sore hari ini kita berkumpul masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita dengan mempelajari bahasa Arab. Sudah tidak diragukan lagi bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang wajib untuk kita pelajari. Seseorang yang mengetahui sebuah kewajiban, maka hendaknya ia bersungguh-sungguh, karena di dalamnya ada ganjaran dan peringatan, kabar gembira dan peringatan. Ada ganjaran dan ada sanksi yang akan ia dapatkan jika ia menelantarkan ilmu bahasa Arab yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu, di pertemuan sore hari ini kita berusaha untuk meluruskan niat kita kembali di kelas gym ini agar bisa lebih mendapatkan, lebih menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar dan lebih banyak dalam diri kita, bukan hanya dalam percakapan saja, tapi dalam kehidupan kita yang harusnya lebih baik daripada kita tidak belajar bahasa Arab. Aina wasalna fi ay dars nadrusul an. Di pelajaran apa kita hari ini belajar, Ummahat? Fil usbu' ats-tsalits, al-usbu' ats-tsalits. Fi ay madah atau fi ay dars nadrusu. Itu Ustadz, rencana yang mau belajar dari Al-Quran Ustadz. Hari ini. Nah Ustadz. Ya sih, harusnya pekan kemarin ya, Ustadz. Iya. Oh iya, pekan kemarin. Pekan kedua ya? Pekan kedua. Oh iya. Sekarang kita di pekan ketiga, tapi kita ikut kesepakatan saja ya, karena qadarullah kemarin tidak bisa hadir, Anda mohon maaf ya. Jadi apakah kita mau sesuai dengan jadwal atau kita bahas materi yang kemarin belum sempat kita bahas? Silakan sepakati Ummahat. Ya, kita belajar untuk mengimplementasikan bahasa Arab di dalam Al-Quran, atau pelajaran yang pekan ketiga, atau apa itu pelajaran nahwu ya? Muyasar. Gimana Ikut aja. Coba ikut aja sih. Jangan ikut-ikut aja. Kita harus kritis, Ummahat ya. Enggak. Iya, boleh Ustadz yang Al-Quran dulu Ustadz. Al-Quran aja sih Ustadz kalau boleh milih sih. Iya, ya.
Baik, bila demikian kita sepakat ya, Ummahat ya, sepakat bagaimana pelajaran di pertemuan kedua kita bahas di sini. Ya, apa itu? Kita singkat tentang namanya kita definisikan dengan bahasa Arab yang namanya ulumul Quran. Ya, apa Ummahat? Ulumul Quran. Quran. Ulumul Quran. Ya, baik. Sudah ada mushafnya masing-masing Ummahat? Sudah, Ustaz. Nah, mohon disiapkan mushaf Al-Qur'annya. Ya, kalau ada yang terjemahan, ya, kalau ada yang per kata, ya Oh ya. kita coba ya dengan yang ada di terjemahan dengan apa yang kita pelajari sesuai atau tidak kan begitu ya. Jangan main terjemahkan saja gitu ya. Nah, ternyata tidak sesuai. Nah, itu dapat menyesatkan ya. Kita mulai dari juz 30 surat yang ke-14. Nah, surat yang keberapa Ummahat? Surat Surat berapa? ke-14, ke 114 afwan. Nah, Nah, ya. Kalau 114 berarti apa? Surat apa? terakhir, Ustaz. Hah? Surat apa namanya? Anas. An-Nas. Ya. Nah, bisa dilihat ya Ummahat. Baik, kita akan mulai ya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dari judulnya saja udah kelihatan itu. Suratun Nasi. Ya, sepertinya saya pakai papan tulis saja ya Ummahat biar nanti bisa menjelaskan. Nah, kita coba ya. Yang pertama dari kaidah. Kita nggak usah tahu artinya dulu lah. Suratu An-Nas. Ya. Apa harokatnya? Suratu Suratu Nasi. Mudah-mudahan ya. An-Nas. Oh, Masya Allah. Ada yang langsung menjawab ini Ibu siapa ya? Ibu Soleha ya. Masya Allah. Barakallahu fiki Ibu Soleha. Alhamdulillah bisa hadir kembali Ibu Soleha. Ya. Afan Karena Ustaz. di polling itu yang saya kirim Ummu Abdillah ada tapi belum masuk ya di sini. Nah, tujuan saya membuat polling itu agar ketua kelas atau Raisul Fasal ketika ada yang tidak hadir tapi di polling hadir itu dihubungi. Bagaimana Ibu Evi? Nah, ya Ustaz. Iya, itu tujuannya sebenarnya. Oh, yang hadir Ummu Abdillah juga hadir, tapi saat ini belum hadir. Nah, itu bisa dihubungi, ya. Kenapa menulis atau mempolling hadiroh gitu ya. Sedangkan belum hadir sampai saat ini. Nanti bisa diinfokan atau dihubungi sekarang, ya. Baik. Di sini susunannya Suratun Nas. Yang kita bahas berkaitan dengan susunan, lalu arti. Arti secara bahasa. Ya, Ummahat. Paham tunan insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya, yang pertama Suratun Nas ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Jelas. Ya. Artinya Manusia. Surat manusia. Maksudnya apa? Kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih itu di zaman dahulu ketika Ummahat belajar awal-awal, ya, kita jelaskan dengan definisi kalimat kepemilikan. Tapi di kelas JIM itu bukan cuma kalimat kepemilikan. Ya.
Jadi mudhaf wa mudhafun ilaih adalah sebuah kalimat yang keterikatan. Terikatan itu biasanya apa? Mengenal, menjelaskan, memahami, ya. Nah, jadi ada tambahan tuh, memahami atau menjelaskan atau menerangkan atau memaparkan. Jadi surat yang memaparkan atau menerangkan di dalamnya ada yang namanya tentang apa? Manusia. Manusia. Ini agak pemborosan saya berikan apa contohnya gitu ya. Kalau bahasa kitanya surat yang menerangkan tentang manusia. Manusia. Itu maksudnya. Jadi mohon dirubah ya mindsetnya di kelas gym. Sudah tidak ada lagi istilah mudhof wa mudhofun ilaih itu kalimat kepemilikan. Lebih luas lagi maknanya. Paham tunan insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Jadi tujuan saya untuk menerangkan di zaman dahulu kala, zaman dulu Ibu Evi belajar, Ibu Marwati belajar, Ibu Maryanti dan Ummu Abdillah alhamdulillah ahlan wa sahlan ya bihuduriki telah hadirnya Ummu Abdillah, Ibu Soleha dahulu tentang kalimat kepemilikan itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, lebih luas lagi, bukan berarti itu dihapuskan gitu ya, tapi sudah lebih luas lagi penjelasannya. Surat tentang manusia, maksudnya begitu, menerangkan tentang namanya manusia, ya, menceritakan tentang manusia secara umum. Kita mulai dari ayat pertama, ya. Ayat pertama diawali dengan apa Ummahat? Bisa dibaca ya sama-sama. Oh, ada bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak kita bahas ya. Tidak kita bahas ya. Karena sebenarnya sudah pernah kita bahas tuh ya, huruf jar bi ismi adalah isim majrur ya. Allahi adalah mudhafun ilaih, ar-Rahmani mudhafun ilaih, ar-Rahimi mudhafun ilaih, dan ismi adalah mudhafnya ya. Ayat pertama, silakan dibaca sama-sama Ummahat. Wahid, Itsnan, Tsalatsa. Qul Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Karena ini adalah ayat Quran, jadi harus mengikuti kaidah tajwid, kaidah mahraj, kaidah yang namanya sifat huruf ya. Ya, qul. Kita secara kaidah ya. Qul ini apa masuknya? Fi'il amar Ustaz. Fi'il amr. Bukan eskul-kul bukan ya? Bukan. Bukan ya. Ya. Karena kalau makan eskul-kul banyak ngomong jadinya. Oh, enak ya. Ya, makanya katakanlah gitu ya. Oh, bukan. Ini cocok logi ya. Mohon jangan di ini. Ya, hanya bercanda ya. Nah, qul fi'il amr ditujukan. Ada kan kita pernah belajar kan? Ya, idriba, idribu gitu ya. Nah, kalau qul bisa nggak kita tasrifkan? Qul Huwa ya. Qul qul agak susah kan? Karena ini fiil yang ada huruf ilatnya, ya, fiil amr yang ada huruf ilatnya. Kul, kula, kulu. Kuli bisa. Kula, kunna. Ya. Jadi Allah perintahkan kepada satu orang nih. Kepada kamu, siapa kamu itu? Kalau dalam tafsir ya itu Nabi Muhammad itu ya. Katakanlah a'udzu. Ayo, apa nih? A'udzu. A'udzu aku berlindung. Bukan. Kita ininya dulu, apa? Susunannya dulu, jenisnya, jenis isim, jenis kata-kata dulu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, Masya Allah. Fi'il mudhari dari kata a'adza. Ada. Yu'idzu. A'udzu. A'adza. A'adza ya'udzu afan, bukan a'adza. Ya. A'adza.
ya'udhu. Nah, ada ya'udhu. Nah, ini ini namanya fiil yang ada huruf ilatnya nih, Jadi kita belum belajar, ya. Hanya mengenal saja ya, mengenal. Ya. Katakanlah a'udhu, aku apa? Aku berlindung. Berlindung. Pernah dengar kata isti'adah ya, Ummahat? Isti'adah. Iya. Dari kata a'udhu, a'adha ya'udhu. Isti'adah. Ya. Isti'adah itu meminta perlindungan. Ya. Dalam bentuk fi'il apa nih? Fi'il madhi, a'udhu apa fi'il mudhari atau fi'il majhul? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kita sama-sama nih Ummahat ya. Fi'il mudhari berarti katakanlah aku. Kalau fi'il mudhari apa? Sedang dong. Sedang. Sedang berlindung. Aku berlindung, meminta perlindungan. A'udhu, aku meminta perlindungan atau aku berlindung. Bi Huruf jar itu Ustaz. huruf jar. Masih ingat nggak huruf jar ada berapa? Ada 9 ya? Ya, apa saja? Aktif nih, silakan. Biru. Ala Rubah. Alam an ala fi rubah alam Ya. Ya, kenapa kalau disebutkan itu yang mudah saja Ummahat ya. Min ila an ala fi rubah bi aja. Bi ka li. Kan penggunaannya pakai begini tulisannya. Ya kan? Bi ka kal qamari li. Jadi disingkat aja, nggak usah alba alkaf alam. Ya. Min ila an ala fi rubah bi kali ya. Itu saya dulu waktu di pesantren sampai sekarang nggak pernah ngafalin, tapi ingat karena dari situ urutan bikali. Tahu kali kan ya? kali sungai. Musudi tahu. Anak desa kayaknya. Ya kan? Ya kayak baju di toko lah ya, begitu ya Musudi ya. Iya. Jadi nggak perlu dipersulit kita. Ya, paham tunan insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Bi. Setelah bi apa? Dengan Rob. Kenapa Robbi? Robbi. Isim majrur ya Ustadz karena Masya Allah. Ada huruf jar. Ada huruf jar. Jadi setelah huruf jar namanya isim majrur. Mau dia kasroh, mau dia fathah, mau dia enggak berubah harokatnya, tetap isim majrur. Ya, karena majrurnya kosakata itu berbeda-beda. Gitu ya. Majrurnya musanna jadi tambahan ya dan nun. Kan gitu. Majrurnya jama' muzakkar salim, majrur dengan ya dan nun juga, muslimaini. Nah, begitu. Itu pengaplikasiannya. Rob dengan Rob. Rob bin Nas. Anas. Manusia. Ya, ini langsung arti, nggak apa-apa. Artinya dulu, habis itu penjelasan. Katanya apa ini? Sebenarnya apa? Isim majrur juga Ustaz karena dia kasroh. Mudhaf ya, mudhaf ilaihi. Ya, mudhafun ilaihi. Nah, betul. Mudhafun ilaihi. Kalau ditanya semua yang berkasroh itu isim majrur, betul. Tapi tidak semua yang berkasroh harus isim majrur tadi. Muslimaini gitu ya. Jadi Anas itu mudhafun ilaihi dari Rob. Rob pemilik manusia. Ya. Rob, apa artinya Rob? Kemarin sudah dibahas tuh sedikit, nggak apa-apa. Pencipta,
Ah, yang mengurusi, yang memelihara. Atur. Memberi Terus Betul. Ya, betul sekali. Rabb ya. Rabba yurabbi ya dari kata kerja. Ya. Lanjut Ummahat. Maliki. Malikin nas. Ya. Artinya dulu lah nggak apa-apa karena kan yang ditanya apa yang dijawab artinya mulu gitu ya. Malikin nas, raja itu manusia. masih Raja manusia, Ya. betul. Susunan apa ini Ummahat? Mudof, ilahi. Mudhaf wa mudhafun mudof ilaih. Betul. Pertanyaannya, ini pertanyaan Ummahat kelas A ini loh. Jangan sampai nggak ngerti nih. Ya, kan di sini ada tulisannya Malikin Nas. Kan gitu ya? Iya. Malikin Nas, ya. Mana mudhafnya, mana mudhafun ilaihnya coba. Mudhafnya maliki. Maliki, mudofun ilainya Mudhafun ilaihnya an-nasi. Ya. Kaidahnya kan tentu mudhaf itu bisa doma, bisa Doma. fathah, bisa kasroh. Kasroh. Ya, kalau mudhafun ilaih hanya kasroh atau kasrotain. kasroh. Nah, kaidahnya ya. Ya. Pertanyaannya, ini kok bisa kasroh? Kenapa? Itu Ustadz, ngikut ayat pertama Ustadz, karena ada sama Robi itu Ustaz, ada yang Sambung. Robbi, karena di Rob, nice. Karena apa? Dia ikut ayat pertama Dia ada mengacu jarnya itu. kepada yang Robi. Masya Allah. Bukannya sama Alhamdulillah. Robi gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita lihat nih seperti sebuah narasi atau sebuah cerita gitu ya. Katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia, dan aku berlindung kepada rajanya manusia. Rajanya Begitu manusia. maksudnya. Maksudnya demikian. Aku berlindung kepada Allah dari aku berlindung ya dengan apa? Ilahin nas, ya Tuhannya manusia, sesembahannya manusia kan begitu ya. Nah, baik, sahih ya. Ini sudah jelas ya karena ada bi sebelumnya. Ya, jadi bersambung dia. Ya, jadi bersambung. Malikin nas ya. Malik itu artinya apa? Yang menguasai raja gitu ya. Raja atau Iya. Ya. Di sini pendek Malikun ya. Tapi di surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Panjang. Kenapa tuh? Kalau Sama atau beda? beda ini Ustaz. Kalau itu kan Boleh. pemilik, itu pemilik. Kalau ini raja, pemilik itu beda Ustaz. Seperti yang pemiliknya para raja-raja itu Ustaz. Iya. Raja di atasnya raja-raja. Oh, di atasnya raja-raja. Berarti Malikin Nas berarti rajanya manusia belum di atasnya lagi ya, karena di atasnya ada raja gitu ya. Maknanya beda Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Kita diskusi ya. Kita diskusi ya. Urusan benar salah itu urusan nanti ya. Iya. Harus pede gitu ya. Nah, lihat di sini Ummahat ya. Malikun dengan malikun ya. Sepintas mirip ya. Tapi bukan sepintas mirip, memang akar katanya sama. Malaka yamliku. Nah, kalau malikun itu dari kata fa'ilun. Kalau ini, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak hikmah ya. Kenapa menggunakan bahasa Arab? Karena ini diantaranya. Di satu sisi Malik Yaumiddin, di satu sisi Malikin Nas. Ya, kalau Malik itu artinya adalah rajanya orang, ya. Ya, bukan orang apa namanya? Kerajaannya atau penguasanya gitu ya. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk di luar dari wazan. Ya. Di luar dari wazan kita tasrif ya, tasrif. Kalau malikun itu dari wazan fa'ilun.
Ya, sepintas sama gitu ya. Tapi kalau Malik adalah ya pelakunya, ya rajanya manusia, Malik Yaumiddin, ya berarti rajanya pemilik hari pembalasan kan gitu ya. Tapi kalau malikun ya itu artinya adalah raja juga dalam bahasa Indonesia, cuman beda wazan saja, ya beda wazan, ya. Nah, tapi kalau secara istilah sebenarnya sama. Makanya ada di dalam qiraah sab'ah, bacaannya itu di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ada yang bacanya pendek. Maliki Yaumiddin, ya. Maliki Yaumiddin, ya. Karena akar katanya sama. Seperti itu. Fahim tunan insyaallah? Baik, insyaallah Ustaz. Nah, insya Allah. Insyaallah. Baik. Lanjut ya, Ummahat. Ya, raja manusia. Ya, kalau udah raja ya pasti semua harus nurut. Ya. Kalau di Jadi, tafsir itu beda Ustaz ya. Kalau di tafsir itu beda ya. Penjelasan di tafsir. oh iyalah, jelas. Tafsir itu isinya adalah perbandingan Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Al-Quran dijelaskan dengan hadis. Al-Quran dijelaskan dengan asar sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baru dengan lugah secara lugawi, bahasa. Ya. Kalau kita cuma secara bahasa jangan terlalu dalam. Ya. Nanti jadi belajar tafsir. Seru tapi Ustaz. Iya. Titik fokus kita jadi terpisah-pisah gitu ya. Bang Ya, Ustaz. Nah, betul. Jadi kita batasi aja secara bahasa aja, nggak usah yang mendalam ya. Baik, Baik. kita lanjutkan. Ilahin nas. Ya. Artinya dulu ilahin nas. Sembahan manusia. Sembah manusia. Nah, ini kalau anak Pelihara kecil manusia. membaca artinya bingung. Sembahan manusia. Apaan sembahan manusia? Ya, dikiranya belalang sembah gitu ya. Kalau di sini Tuhan pemelihara manusia. Di terjemahan Ibu Marwati apa? Diulangi? Tuhan atau pemelihara Manusia. Gitu Ustaz. Itu Departemen Agama bukan? Ini apa ya? Tuhan yang disembah, Tuhan yang disembah manusia. Sembah Tuhan yang disembah manusia, betul. manusia. Tapi kalau Tuhan yang memelihara manusia salah, kurang tepat. Harusnya Rob itu ya Ustaz. Kurang tepat. Kalau Tuhan yang memelihara manusia itu Rabbin nas. Rob, yes. Ya, kalau Itu ilah ya? yang dua Al-Quran, yang satu sembahan, yang satu Tuhan atau pemelihara manusia gitu Ustaz. Yang satu sembah manusia. Ini beda-beda. Kalau Tuhan pemelihara manusia itu kurang tepat. Secara bahasa ya, secara bahasa. Ya, kita tidak memvonis, oh ini kitab Al-Qur'annya berbeda, bukan ya. Kalau secara tafsir mungkin hampir mirip antara Rabb dengan ilah. Kurang spesifik gitu ya. Kalau secara bahasa itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Sembahan manusia. Sembahan manusia itu artinya Tuhan yang berhak disembah oleh manusia. Karena ada Tuhan yang tidak berhak disembah. Ya kan Tuhan ada banyak. Makanya nih kesalahan dalam kalimat la ilaha illallah artinya juga salah tuh. Tidak ada Tuhan selain Allah itu salah. Bukan salah ya, kurang tepat. Ya, mohon maaf, saya koreksi, kurang tepat. Ya, kalau ditanya tiada Tuhan selain Allah, faktanya ada banyak Tuhan. Nah, maka harus ada tambahan ya, terjemahan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kecuali Allah. Ya. Kecuali Allah. Ya, Tuhan ada banyak, tapi nggak berhak disembah. Ya, sah-sah saja kalau ada orang bilang saya Tuhan, ya silakan monggo. Ya, tapi saya nggak percaya. Saya percayanya yang berhak disembah cuma satu, gitu. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahim insyaallah. Insyaallah. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Ini sama ya. Kaidahnya nomor 2 dengan ayat 2 dengan ayat 3 sama. Sambung, nyambung. Menyambung. Ya, saling berkaitan. Tapi jangan salah kaprah juga Ummahat. Setiap
kata ayat pertama dengan ayat kedua saling berkaitan. Ada juga setiap ayat itu, ayat ke-5 dengan ayat ke-6 misalkan, itu beda kisah lagi gitu ya. Al-Quran tuh luar biasa. Kadangkala bersambung ayat 1 sampai ayat berapa gitu ya. Nanti tiba-tiba beda teks lagi gitu ya. Atau kalau bahasa anak zaman sekarang beda konten lagi. Tiba-tiba kisahnya ke arah sana gitu ya. Ya, tiba-tiba kan Ummahat di sini kan apa namanya tahulah ya bahasa-bahasa generasi zaman sekarang gitu ya. Makanya kita coba ya biar nanti Ummahat bisa dakwah ke apa namanya anak-anak muda ya Masya Gen Z Allah. gitu ya generasi Z ini gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Min syarril waswas. Silakan dibaca Ummahat. Min Min syarril waswasil khannas. Iya, ini satu paket nih. Ya, mil ada ifa hakiki. Wah, jadi bahas ini ya. Enggak. Kita bahas itu. Min syarril waswasil khannas ya. Artinya dulu lah. dari kejahatan Dari kejahatan bisikan setan setan yang Setan yang bersembunyi. Hmm. Dari apa? dari kejahatan kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ya. Naam. Mil dari min ya. syarri Syar kejahatan. 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 Bisa Kejahatan ya. Apa? Bisa keburukan nggak itu Ustaz? Keburukan bisa. Tapi lebih buruk lagi karena keburukan ada tingkatannya. Nah, kalau kejahatan itu udah tingkatan tinggi. Mau kejahatan ringan tetap itu tingkatan tinggi. Nah, itu secara bahasa antara keburukan dengan kejahatan jauh lebih besar kejahatan dong. Iya, ya. Kejahatan ya masuk berita gitu ya, pembunuhan itu kejahatan. Dibilang keburukan iya keburukan ya, tapi itu udah tingkatan terberat gitu ya. Mencuri sendal, kejahatan juga gitu ya. Tapi kurang tepat juga kayaknya kalau kejahatan terlalu berlebihan ya, keburukan itu ya. Kan karena yang dicuri cuman sebuah sendal yang harganya murah gitu ya. Nah, makanya ada istilah di kamus KBBI ini keburukan dengan kejahatan. Kalau kejahatan lebih besar ya tingkatannya. Tapi bisa diartikan keburukan juga keburukan. Nah, al-waswas min syarril waswas. Bisikan Ya. setan. Dan setan. Kan tadi sudah diterjemahkan. Kita bahas kaidahnya dong. Kaidahnya. Min Iya. huruf jar. Di sini Syarri. ada sunan Syarri mudof. syarri itu mudhof, al-waswas Al-waswasi mudofun ilaih. Isim majrurnya nggak ada. Ya, isim majrurnya syarri. Oh iya, termasuk mudhof gitu ya. Yang termasuk mudof. Waswasi mudhofun mudhofun ilaih. mudhofun ilaih. Lalu al-khannas apa? Naat man'ut itu ya Iya, Masya Allah. Masih ingat alhamdulillah naat man'ut. Ya. Iya. Sifat dan yang sifati. Bentuknya naat man'ut, betul. Ya. Nah, baru kita secara kosakata. Ini kan susunan udah secara kosakata. Tadi syar itu keburukan, su ya sayyi'ah, waswas. Nah, waswas itu bahasa Arab ya Ummahat ya? Was-was, iya was-was. Aduh, lagi was-was nih. Was-was. Ya. Biasanya di bahasa Arab. Iya, di pamflet biasanya di itu di Indonesia juga was-was ada. Apa? Was-was bahasa Indonesianya itu penyakit syak gitu ya. Was-was syak, keraguan ya. Iya, keraguan. Betul. Was-was tuh keraguan. Ya, kenapa ragu? Karena ada bisikan-bisikan. Iya. Nah, itu munculnya keraguan, ada bisikan. Lalu kayak misalkan Ana bertanya kepada Ummahat, ini apa? Ya, terus ada yang bisikin. Saya tanya ke Bu Evi, Ibu Marwati yang jawab. Nah, itu jadi was-was tuh. Ya, saya tanya Ummu Zudi, yang jawab Ibu Maryanti. Was-was. Ya. Jadi was-was. Itu secara bahasa ya, was-was. Bisikan, keraguan-raguan karena sebab bisikan. Ya.
Al-Khannas. Yang bersembunyi. Ini Itu kalau terjemahan. sesuatu. Ya, apa Khannas ini? Sifat. Itu dari Ya. sifat. Ini sifat dari was-was itu, Ustaz. Ya, betul. Ya, Dia naat ya. Naatnya. Naat. Betul. Ya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, Umahat. Al-Khannas, ya, kalau kita pelajari, ya, artinya, ya, Khannasun, ya, artinya adalah yang ditunggu-tunggu secara bahasa, ya. Khannas itu artinya yang ditunggu-tunggu, ya. Kenapa Khannas diartikan bersembunyi? Karena bisikan itu kan diberikan oleh syaitan kepada kita, kejahatan syaitan dalam bentuk bisikan, was-was, lalu disembunyikan. Ya. Yang tersembunyi itu sifatnya apa? Sifatnya ditunggu oleh kita. Kan kita berharap nih, ya, misal umpama ya. Tadi saya bertanya kepada Ibu Marwati, yang jawab Ibu Maryanti. Ibu Marwati mau jawab A. Ya, tiba-tiba Ibu Maryanti nyeletuk gitu ya, bicara jawabannya B. Akhirnya timbul keraguan-raguan. Disitulah ada letak yang ditunggu-tunggu. Apa itu yang ditunggu-tunggu? Rasa was-was. Timbul rasa was-was yang tersembunyi. Kan udah yakin, udah hakul yakin kan ya. Jawabannya pasti A. Ada yang bisik-bisik, siapa tahu B. Kayaknya C deh, gitu ya. Nah, jadi khannas itu artinya secara bahasa adalah sesuatu yang ditunggu. Ya, fahim tunan insyaallah. Nah, berikutnya alladzi, silakan dibaca. Alladzi Yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi. Artinya dulu. Semua artinya apa? Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Betul. Sekarang secara kosakata. Ini jenis kosakatanya apa? Alladzi. Alladzi si mausud. Si mausul. Yuwaswisu. Waswisu itu yang sedang membisik gitu ya, Ustaz. Mudhari. Kan kita nggak ngebahas arti loh, sudah tadi ya. Jenis kosakatanya apa? Oh, itu fiil ya. Fiil apa? Fiil Mudhari yang sudah kita pelajari. Mudhari apa? Majhul apa ma'ruf? Nah, masih ingat nggak? Yuwaswisu. Ma'ruf. Ya. Ma'ruf. Bukan wakil presiden, bukan Ma'ruf. Ma'ruf amin. Ya. Iya, ya. Ya. Yuwaswisu, ya. Fi. Harfu jar. Suduri. Isim majrur. Isim majrur dan mudhaf. An-nasi. Mudhafun ilaih. Masya Allah. Ya. Nah, ini sudah jelas ya. Alladzi, ya, yuwaswisu, waswasa yuwaswisu. Ya. Ya. Yang membisikkan. Siapa yang membisikkan? Huwa. Huwa siapa? Setan. Setan itu membisikkan. Setan apa syaitan? Bahasa Indonesia syaitan ya. Setan ya. Setan membisikkan. Ya. Setan itu Maha tahu ya, syaitan ya. Itu sifat atau
nama zat. Sifat Ustaz. Sifat ya. Bukan nama zat itu, bukan nama zat itu, ya, tapi sifat. Sifat yang buruk itu didefinisikan syaitan, seperti syaitan, ya. Fi sudur, sudur itu jamak dari sadrun. Sudur, dada-dada, anas, manusia. Jadi anas itu sudah jamak umahan. Ya, anas itu jamak. Dari apa? Ada yang tahu? Bentar. Insan ya? Insan ya? Iya. Ada di juz 29, suratul insan. Tuh, coba bayangkan. Ya, surat yang menceritakan tentang manusia ada 2 tuh, yang baru kita ketahui itu. Ya. Ini harus diperhatikan dengan baik. Ya. Jadi setan membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Kenapa harus dada? Kenapa nggak hati? Dada itu kan mencakup ya Ustaz ya. Dada itu lebih kepada apa sih, jantung Ustaz. Pemikiran itu kan asalnya itu kan dari jantung Ustaz, bukan hati. Hati itu kan tempat apa ya? Tempat darah. Itu tempat darah. Tempat ininya Ustaz, apa namanya ya? Sumbernya darah itu adanya di kan darah. Kalau darah itu kan sebelum disebarkan itu kan dia adanya di hati kan. Nah, kalau jantung itu untuk memompa, jadi menyebarkan. Ya, ya. Baik. Nah, kita bahas sedikit ya. Jadi kenapa sudur ya, dada ya, apa yang dikatakan Ummu Zudi ada benarnya, bahwa yang dimaksud membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dalam bentuk secara hisia dan secara maknawi. Jadi syaitan itu akan membisikkan dalam bentuk fisiknya, ya artinya fisik kita akan merasakan. Jantung kita akan merasakan, ya, kabid, ya. Jantung kita akan merasakan dan hati kita akan merasakan. Karena kabid itu hati kan Ustaz? Iya, jadi kabid itu artinya apa? Umahat. Hati. Kalau jantung kolbun. Iya, baik. Ini yang harus diartikan juga ya, Umahat. Kita bicara secara hisia atau secara maknawi. Ya, hisia itu secara lahiriah ya. Kalau secara lahiriah, kolbun itu diartikan jantung atau diartikan jantung kolbun ya. Tapi kalau secara maknawi ya, kolbun itu diartikan hati. Nah, aslinya ya, jantung itu kalau di dalam ilmu kedokteran namanya kabid. Kabidun. Ya. Nah, jadi antara jantung dan hati itu terkadang terpisahkan karena sebab lahiriah dan dengan batiniah, secara batin dan secara lahir. Ya, makanya diartikan sudur. Kalau sudur kan mencakup dua-duanya, dada-dada manusia. Ya, jantungnya bisa kena dengan bisikan. Ya, akhirnya apa? Ada penyakit-penyakit khusus. Ya, orang yang kena guna-guna gitu ya. Itu akan mempengaruhi karena setan itu masuk ke dalam peredaran darah. Lalu darah itu dipompa oleh apa? Jantung. Jantung, bukan hati, jantung. Jadi jantungnya bisa kena, ya, dan hati secara maknawi itu bisa kena juga. Dua-duanya tuh, ya, sudurin nas, bukan fi qulubin nas. Salah kalau fi qulubin nas, ya. Syaitan tidak mempengaruhi kita, membisikkan kita dalam keburukan dalam bentuk lahiriah saja, tapi maknawi ya atau secara batiniah itu dua-duanya kena. Ya, paham tunan insyaallah?
Insyaallah, Ustaz. Insya Allah. Ustaz. Insya Allah. Lebih dalam ya pembahasannya ya. Insyaallah. Insyaallah. Ya, ini sebenarnya penjelasan kenapa Allah menggunakan kata sudur itu aja. Ya. Berikutnya minal, silakan dibaca. Minal Minal jinnati jinnati wan nas. Ya, artinya dari golongan jin dan manusia. Manusia. Bangsa jin dan manusia. ya. Masih menceritakan tentang setan. Ya. Syaitan dari jinnah. Golongan jin. Ya. Bangsa jin. Setan Jinnah. golongan manusia. Kenapa jinnah ya? Kenapa nggak jinnun? Dia karena kan ini jamak Ustaz ya. Anas itu kan jamak. Betul. Ya, dari golongan jin. Nah, maksudnya begitu. Jin. Jinnah itu jamak dari jinnun. Jinnun. Ya. Minal jin. Wanas dan golongan-golongan manusia. Manusia. Artinya apa? Ada setan dari golongan jin dan ada setan dari Golongan manusia. manusia. Insya Ya. Allah. Ini agak ini ya. Min berarti huruf jar. Al-jinnah adalah isim Majrur. Ini majrur. Wow, kita sudah pernah belajar belum? Wow, atof. Atof. Huruf atof. Wow, atof itu bagian dari tawabi'. Tawabi itu dia ngikutin. Ikutin hukum Ngikutin Huruf hukum, Yang semula, yang sebelumnya. sebelumnya. ngikutin harokat sebelumnya. Ya. Sebelumnya. Iya, betul. Jadi minal jinnati wan nasa salah. Wan nasi. Yang betul wan nasi. Wan nasi. Iya, begitu. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan. Ada yang ingin ditanyakan, Ummahat? Oh iya Ustaz, untuk wan nasi itu fungsinya kan dia pengikut aja Ustaz ya. Kalau untuk kaidahnya itu kalau itunya gimana Ustaz? Untuk kaidah ini. Kaidahnya, kaidah tawabi', kaidah wow ataf. Iya. Kan Ini kita belum belajar susunannya itu memang. nggak ada susunannya ya Ustaz. Maksudnya kalau tadi kan harfu jar setelahnya itu kan isim majrur. Tadi wan nasi, kalau wan nasi itu Wow ataf dan dia isi majrur lagi. Majrur. Betul. Ya. Nah, sama seperti kalau sebelumnya ada saya, misalkan ya, sayyaratul mudarrisil mudiri. Wal mudiri misalkan pakai wa. Wal mudiri. Berarti mudir itu ngikutin sama guru. Gitu ya. Mobilnya guru dan pimpinan gitu ya. Jadi kaidahnya mudhafun ilaih juga gitu. Oh, kaidahnya mudhafun. Iya, ngikutin sebelumnya. Kaidah sebelumnya apa? Isi majrur, berarti isi majrur. Begitu. Ya. Paham tunan insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Nah. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat? Silakan. Apakah ini bermanfaat Ummahat? Sangat bermanfaat. Seru, insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Kita tahu kaidahnya yang semoga Zudi bisa istiqomah. Kata kerja itu. Amin, amin ya Allah. Ya, bagaimana Ibu Marianti? Ya, terutama asal-asal katanya itu, asal-asal kata kerjanya. Ya, seru karena baru. Coba kalau udah lama, udah yang susah-susah. Udah mumet. Ya. Mudah-mudahan nggak sesulit atau serumit yang dibayangkan. Iya, insyaallah. Insyaallah. Dan ingatlah Ummahat, kita koridornya yang sudah dipelajari ya, karena nanti di surat-surat berikutnya ada beberapa yang belum dipelajari, nanti Ana lewatkan biar nggak pusing. Jadi yang udah dipelajari Ummahat saja gitu ya. Ustaz. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan cukupkan dulu ya Ummahat pada pertemuan sore hari ini.
Dan untuk tugas, kasih tugas kayak ya Ummahat? Ngapain? Ya, biar nggak pusing. Ya, untuk hari ini tidak ada tugas. Ya, Iya, Ustaz. Relax ya, Ustaz. ya. Menenangkan hati dulu, gitu ya. Menenangkan. Insya Allah. Merenungi, Ustaz. Ya, Merenungi ayat yang tadi itu. hari ini didapat. Betul. Jangan nanti setelah belajar hilang gitu aja gitu, sayang ilmu ini. Dan kalau bisa Ummahat kalau belajar tentang ulumul Quran ini, Ummahat ada Quran khusus, nanti bisa ditulis pakai pensil gitu ya. Nah, itu untuk pembelajaran. Iya betul, untuk pembelajaran. Ya, seperti itu khusus. Jadi nanti bisa dihapus ya, ditulis pakai pensil gitu ya. Di Al-Qur'annya Ana gitu, langsung di mushafnya buku gitu. aja, Ustaz. Ya? Ana langsung di buku aja khusus untuk yang ini. Oh, di buku Kalau khusus di Al-Qur'an boleh. ditulis, dihapus, kayaknya ini Ustaz jadi 2 kali kerja. Oh iya, ya baik, boleh gitu. Karena ada juga di luar sana saya ngajar gitu ya, ulumul Quran berkaitan dengan ulumul Quran sih sebenarnya secara umum ya, bukan bahasa Arab saja. Itu ditulis tuh, oh ini mat tobi'i, ini mat jais itu ya. Oh ini kosakatanya adalah kosakata ini gitu ya. Ditulis itu. Ketika dia baca, oh ngerti gitu ya. Itu kalau boleh berbagai macam cara lah, metode dipersiapkan. Kalau aneh Ustaz disalin di buku. Oh, Masya Allah. Bisa ditulis ayatnya. Buku lebih enak. Iya, Ya, malah kebanyakan yang ditulis. Ustaz. Iya, cuma ya ada Kalau ditulis mungkin lebih nempel ya. Iya, lebih nempel. Itu kalau lagi rajin, Ummahat. Nah, ini kan baru ini kan sedikit Ustaz nih ininya surat. Jadi rajin nulisnya. Berarti Iya, nanti iya. kalau ayat panjang Ustaz ya mungkin berapa baris itu. Oh iya, ya diserahkan ke Ummahat lah gitu ya. Baik. Ini mungkin pada pertemuan sore hari ini karena sepertinya ada yang nelpon nih Ummahat nih di tempat Ummahat. Nah, nggak tahu nih siapa. Nggak Oh tahu. iya, nyala bergetar. Jadi kita akhiri dulu ya Ummahat dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.